Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas tentang prinsip pertukaran, di mana kita harus mau melepaskan agar kita mengalami pertumbuhan kepribadian. Prinsip pertukaran ini adalah sebagai berikut. Sebagian besar dari pertukaran yang kita lakukan akan dapat dilakukan kapan saja. Ada banyak pertukaran di dalam kehidupan kita yang dilakukan kapan saja. Misalnya, terutama saat kita ingin menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk. Untuk kita menghentikan kebiasaan buruk, kita dapat melakukan kapan saja. Misalnya, kita ingin membuat keputusan agar waktu tidur kita cukup. Kita ingin menukar kemalasan kita, misalnya dengan olahraga. Kita ingin mengembangkan kebiasaan makan yang baik. Dan juga kita ingin meningkatkan kesehatan kita. Itu adalah faktor pilihan kita. Dan itu jelas bukan kesempatan. Jelas semakin kita cepat mengambil keputusan semacam itu akan semakin baik. Namun kebanyakan hal-hal tersebut tidak cukup mendesak. Setelah kita membuat pertukaran yang buruk, biasanya orang sering menjadi panik karena merasa bahwa mereka telah menghancurkannya dan tidak dapat lagi memperbaikinya. Namun, itu seringkali tidak benar. Kebanyakan kita dapat mengambil pilihan yang akan menolong kita untuk kembali ke jalur yang benar. Dan banyak di dalam kehidupan saya, pilihan yang buruk bisa kita ganti. Bisa kita memulihkan lagi menuju jalur yang benar. Salah satu puisi dari Karl Barth mengekspresikan kekuatan mengambil pilihan setelah kita mengalami pilihan yang buruk. Puisinya seperti ini. Sekalipun tidak ada yang dapat kembali dan mengulang dari awal, teman, semua orang dapat memulai dari saat ini dan menciptakan akhir yang baru. Jadi, dalam kaitannya dengan pengambilan pilihan, jangan pernah mengatakan tidak pernah bisa. Karena kalimat tidak pernah adalah sesuatu yang sudah usang dan tidak dapat diandalkan. Karena apa? Kehidupan sebenarnya penuh dengan kemungkinan besar yang sepatutnya nggak dibatasin oleh kita. Lalu selanjutnya tentang prinsip pertukaran. Beberapa pertukaran hanya datang sekali saja. Beberapa pertukaran datang sekali saja, itu adalah momentum. Jadi kemungkinan yang terjadi kepada kita itu cuman sekali aja. Itu diungkapkan oleh Andy Grove, mantan atau CEO dari Intel. Dia mengamati setidak-tidaknya ada satu titik dalam sejarah semua perusahaan ketika kita harus berubah secara dramatis supaya dapat menaiki jenjang performa selanjutnya. Jika Anda melewatkan kesempatan tersebut, kita akan mulai merosot. Itu adalah momentum. Demikian juga kita. Namun, apabila kesempatan itu sudah lewat, karena cuma sekali, ya sudah, kita lepaskan saja.
Karena memang beberapa pertukaran hanya datang sekali, sehingga pengambilan momentum harus tepat. Lalu yang selanjutnya, semakin tinggi kita menaiki, semakin tinggi kita naik, semakin sulit pertukaran itu. Orang di awal karir biasanya mereka mudah melakukan pertukaran karena memang harus, karena mereka ingin menaiki jenjang karir. Tetapi kalau karir kita sudah mulai mapan, kita sudah mendapatkan satu pekerjaan yang baik, akan sulit untuk melakukan pertukaran. Mengenai sukses, salah satu bahaya dari sukses adalah kita menjadi orang bebal. Mengapa demikian? Banyak orang tergoda untuk menjadikan sukses mereka sebagai perhentian, berhenti untuk bertumbuh. Mereka jadi yakin bahwa mereka sudah menemukan rumus kesuksesan dan mereka menepi. Mereka tidak mau menukarkan dengan inovasi. Mereka tidak mau bertumbuh. Jadi mereka akhirnya stuck. Nah, karena itu kita jangan pernah untuk berhenti bertumbuh. Jadi kita harus melakukan pertukaran. Karena apa? Pertukaran itu membuat kita bertumbuh senantiasa. Seseorang pemikir dan penulis, Henry De Vittorio, berkata, harga apapun adalah jumlah kehidupan yang Anda tukarkan untuk itu. Kita memberikan sebagian kehidupan kita untuk menerima kembali sesuatu. Itu mungkin tidak mudah, tetapi penting. Perhatikan pertukaran apa saja. Perhatikan apa saja yang perlu kita lepaskan demi pertumbuhan kepribadian. Salam dari saya, Mr. Sorchan, untuk kita senantiasa bertumbuh dan memilih dengan bijak apa yang harus kita tukarkan di dalam kehidupan kita. Dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.